Oke, pertama kita harus mengetahui tentang topiknya apa, gitu ya. Sebelum kita sampai ke nanti temanya mau bagaimana, judulnya seperti apa. Jadi pertama kita misalnya mau mengangkat tentang nggak usah jauh-jauh, bidang yang kita kuasai saja. Kalau misalnya contoh di sini mungkin ada yang pernah terbiasa membangun sebuah halaman website official ya, gitu ya, membangun sebuah ya katakanlah aplikasi sederhana. Contohnya misalnya Anda ingin berkaitan dengan kamus atau ya kamus dengan berbagai macam bahasa. Jadi secara nggak langsung kalian membangun topik tentang studi bahasa gitu ya, yang berkaitan dengan sastra, tapi berkaitan dengan bagaimana orang memahami kosakata, kan begitu, kosakata bahasa tertentu. Nah, misalnya bahasa bahasa suku-suku tertentu, misalnya bahasa Sunda, gitu ya, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Bali, sampai bahasa Papua gitu ya. Jadi topiknya tentang sastra, kalian bikin sebuah aplikasi gitu ya misalnya. Nah, jadi aplikasi ini nggak sampai kita belum bikin aplikasi. Saya misalnya fokusnya bukan ke membangun aplikasinya, tapi saya berpikir tentang kebutuhan gitu ya. Jadi kebutuhan sebelum bangun aplikasi itu seperti apa? Jadi misalnya Anda membuat judulnya analisis, analisis pembangunan kamus, kamus apa? Misalnya kamus bahasa berbagai budaya. Nah, dibatasi nih, misalnya ada subjudulnya. Kalian mau bikin subjudul. Nanti subjudulnya berarti misalnya kosakata dalam bahasa Sunda, Jawa, Batak, Bali, Papua, dalam bahasa di Indonesia gitu ya. Nah, jadi kalian membangun sebuah bagaimana kalian ingin nantinya gitu ya membangun kamus bahasa berbagai budaya gitu ya. Nah, tapi fokusnya kepada bahasa Sunda, Jawa, Batak, Bali, dan Papua misalnya begitu. Ada berbagai macam suku dan budaya sebenarnya, tapi kita ambil contoh seperti ini misalnya. Nah, ini jadi subjudul. Sehingga nanti ketika kalian membangun sebuah jurnal, oke, nggak akan jauh-jauh dari sini. Judulnya ini. Oke, ini judulnya. Ini langsung di tiban aja ya. Oke, ini belum di... Sebentar. Oke. Sebentar. Tadi mana ya? Belum di enable. Nah, ini misalnya judulnya ini, analisis pembangunan kamus bahasa berbagai budaya, tambahannya misalnya di Indonesia. Ya. Jadi di sini tulisnya ini. Nah, di sini jadi subtitle. Ada yang pakai subtitle, ada yang enggak. Jadi di sini subtitlenya saya begitu. Kosakata dan ini hurufnya kalau subtitle itu biasanya lebih kecil. Ya. Atau ditulis dalam misalnya contoh dalam kurung lah. Begini saja. Oke, kemudian setelah itu penulisnya siapa? Oke, penulis pertama. Ini angka 1 ini jangan diotak-atik ya. Tulisnya misalnya di sini
Aufar, namanya harus lengkap ya. Contohnya Aufar, kalau memang namanya cuma satu suku kata, kemudian ada Bobi, Air Langga. Nah, penulis pun nggak boleh lebih dari, usahakan jangan lebih dari 5 gitu ya. Jadi minimum 2, maksimum 5, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian asal institusi penulis, tuliskan Universitas Komputer Indonesia. Alamatnya apa? Jalan Dipati Ukur, nomor 102 sampai 116, Bandung. Alamat email, jangan lupa dituliskan alamat email ya. Misalnya aufar@email, gunakan alamat institusi. Email mahasiswa.unicom.ac.id, ini contoh. Gitu ya. Dan alamat penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau misalnya korespondensinya diwakilkan. Nah, pakai tanda petik. Ini di sini bisa. Oke, ini setidaknya sudah untuk atribut penulisnya sudah dituliskan. Nah, kemudian bagaimana dengan abstraknya? Nah, abstrak itu kalau di sini dikasih keterangan boleh bahasa Inggris, Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia. Nah, di sini penting sekali kita harus menuliskan abstrak gitu ya. Jadi pada dasarnya biasanya di sini ada keterangan tentang abstrak itu isinya tentang apa-apa aja. Itu biasanya ada dituliskan seperti itu, keterangan-keterangan mengenai bagaimana membuat abstrak. Namun kalau nggak ada, ini diasumsikan berarti pengelola, editor atau institusi ini sudah meyakini bahwa penulis ini tahu bagaimana cara membuat abstrak. Nah, setidaknya ketika kita membuat abstrak, ketika kita membuat abstrak, kita harus minimum mengetahui apa yang menjadi objeknya. Yang pertama, jadi pahami dulu objeknya apa, kemudian dari objek itu pasti objek ini punya masalah. Masalahnya apa? Gitu ya, urgensinya apa? Gitu ya, masalah tuh urgensi. Nah, dari sini kalian ingin membangun sebuah solusi. Jadi ada apa yang menjadi solusi sih dari masalah ini gitu ya. Nah, setelah solusi disampaikan, kemudian pasti kalian akan menjelaskan bagaimana cara membangun, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, bagaimana cara membuat solusinya. Nah, ini bicara tentang metodenya seperti apa, cara-caranya seperti apa. Sampai kepada poin yang kelima, di mana metode dari solusi tersebut dengan cara-cara membangun solusi tersebut bagaimana menghasilkan sesuatu. Menghasilkan apa? Kalau misalnya analisis berarti kalian mendapatkan misalnya temuan-temuan atau nilai atau evaluasi atau kelayakan atau ke kekuatan gitu ya dalam pembangunan aplikasi nantinya seperti apa. Nah, ini hasilnya harus jelas. Ini kalau misalnya analisis. Kalau misalnya judulnya mengukur tingkat kepuasan pengguna aplikasi kamus dalam berbagai bahasa, berbagai budaya gitu ya. Nah, itu berarti hasilnya apa? Hasilnya berarti adanya angka yang bisa mengukur sejauh mana aplikasi itu diterima oleh penggunanya. Nah, kalau misalnya judulnya pembangunan gitu ya, kalau pembangunan berarti hasilnya ya berarti produk gitu. Kalau bicara tentang pembangunan hardware berarti produk hardware. Kalau aplikasi ya berarti produknya software. Atau misalnya untuk perancangan prosedur berarti hasilnya berarti ya perancangan atau pemodelan dari aktivitas, kegiatan, proses gitu ya. Nah, sampai kepada tujuannya apa? Nah, ini harus ada. Tujuan dari dibangunnya mulai dari objek, masalah, solusi, metode, hasil. Kalau misalnya tadi
tujuannya ini kan selalu berkaitan dengan fokusnya masalah. Jadi masalahnya orang sulit paham tentang bahasa berbagai budaya gitu ya. Tujuannya ya berarti memudahkan orang supaya paham, memudahkan orang mengetahui. Nah, itu tujuannya cuma satu. Tapi bisa jadi tujuannya ada 2, 3, dan seterusnya tergantung dari kalian ingin mengemasnya seperti apa. Gitu ya. Nah, ini posisinya untuk abstrak. Sehingga ketika abstrak sudah kita pahami dari apa objeknya, masalahnya, solusi, metode, hasil sampai tujuannya, gitu ya, maka nanti kita bisa susun dalam, kalau di sini aturannya 200 kata. Jadi kita susun dalam 200 kata itu seperti apa. Oke, sampai sejauh ini yang ditanyakan. Kita coba step by step ya, mengerjakannya. Ada? Tidak ada. Belum Pak, lanjut aja Pak. Kalau template emang harus beda-beda Pak? Bukan harus. Template itu pasti berbeda setiap institusi, setiap universitas. Bahkan dalam satu universitas itu ada, misalnya ada 2-3 prodi gitu ya. Ada teknik informatika, sistem informasi, teknik komputer. Mereka punya template berbeda. Nah, jadi kalau misalnya saya ambil contoh, mana? Sebentar. Oh, ini ya, sebentar. Ini agak ngeheng kayaknya. Saya nggak tahu nih kenapa ya. Ini nggak kelihatan jadi ininya. Sebentar. Sebentar. Kalau template itu pasti berbeda. Saya ambil contoh misalnya jurnal Komputika. Ini Komputika nih, jurnalnya teknik komputer. Cek jurnal template-nya. 2 kolom. Ikuti 2 kolom. Ya. Jadi nggak boleh lari dari ini. Kalau misalnya kalian menuliskan yang ini, gitu ya, template yang ini, terus kirim saja ke Komputika, maka itu sudah pasti ditolak. Karena kalian nggak mengikuti aturan. Jadi secara sederhananya, jurnal itu adalah rumah, gitu ya. Penghuninya adalah artikel-artikel yang sudah mentaati peraturan-peraturan yang sudah dibuatkan di dalam rumah. Gitu ya. Jadi kalau kalian memasukkan aturan dari rumah orang lain, rumah yang lain, dimasuki ke rumah ini gitu, itu tidak diterima, gitu ya. Pun diterima pasti minta diperbaiki supaya harus sama. Ini contoh sederhana aja. Di sini ada judul, ini rata-rata kalau dilihat similaritasnya ada kok persamaannya. Ini judul, tapi harus 14 poin cetak tebal. Nah, di sini bukan 14 poin. Gitu ya. Sorry, ini 14 poin ya. Ini 14 poin. Tapi ada yang bukan 14 poin. Gitu. Atau bahkan ada yang punya subtitle. Nah, ini nggak ada subtitle misalnya. Oke. Nah, contoh yang lain misalnya Jati. Tadi Jurnal Teknologi Informasi Unicom Jati. Oke, ini artikel template-nya. Cek. Oke, ini tulisannya judul naskah maksimum 14 kata dan tidak di bold. Kalau yang tadi di bold harus tebal, cetak tebal. Ini nggak di bold. Kan udah beda. Ya. Dan kemudian ukurannya Times New Roman 18. Kalau yang Komputika itu 14. Nah, itu berbeda. Dan masih banyak lagi tergantung ya tadi. Kalau kalian cek masing-masing di Ristek Brin gitu ya, yang jurnalnya itu,
Nah, di sini tuh udah banyak sekali jurnal-jurnal yang template-nya tuh pasti berbeda-beda, nggak mungkin sama. Gitu. Saya ambil contoh yang ketiga, misalnya ini, sistem informasi. Intensif. Oke. Artikel dokumen, template-nya mana? Oh, nggak ada ya template. Ini nih. Ini template-nya. Oke, ini harus. Nah, ini template-nya. Maksimal 15 kata, times New Roman 20. Nah, ini aja sudah beda, gitu ya. Abstraknya ditulisnya begini. Bukan seperti yang ini, di tengah. Nah, ini kan di tengah. Nah, itu udah berbeda. Itu contoh dari beribuan jurnal gitu ya, bahwa template itu bukan harus beda, tapi sudah pasti beda. Oke, begitu. Iya, Ada Pak. lagi yang ditanyakan? Baik, terima kasih. Tidak ada? Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi ini abstrak harus ditulis pertama kali, dan ini tuliskan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, biasakan tuliskan dua bahasa gitu ya. Hindari penggunaan Google Translate. Kita memang suka cari apa cara paling mudah. Jadi kalau cara paling mudah ya Google Translate, selesai. Jadi biasakan diri Anda untuk bukan pakai Google Translate, tapi mencoba dulu ketik dalam bahasa Inggris menurut pemahaman Anda. Nah, sampai sejauh itu nanti baru dicek kira-kira ini salah atau enggak. Nah, di situ kalian bisa menggunakan berbagai macam tools untuk mengecek. Salah satunya tadi ya, Google Translate gitu. Atau Grammarly. Kalau nggak salah Grammarly itu bagus ya untuk mengecek sejauh mana ini kita. Oke, ini saya contoh nih, grammar. Nanti ini Grammarly ini bisa di-embed di apa Microsoft Office gitu ya, yang Word, termasuk juga kalian bisa apa pakai di embed di sini di apa browser. Jadi nanti ketika Anda menuliskan bahasa Inggris, biasanya nanti ada kayak gini nih. Nah, jadi ntar dicek. Nah, gitu. Ada yang garis warna-warni, itu biasanya itu menandakan bahwa ini ada yang salah dalam penulisan grammarnya. Nih kayak year, harusnya a year. Of jadi have, effect jadi effect gitu. Jadi Grammarly ini saya pikir bagus, dan ini gratis ya, ada yang gratis dan ada juga berbayar. Jadi ini saran saya wajib digunakan untuk membantu kalian belajar menuliskan bahasa Inggris. Oke, kemudian setelah itu, jadi ketika sudah dituliskan abstraknya dalam Duolingual, gitu ya. Selanjutnya kita menuliskan ke bagian pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini, pada dasarnya ketika abstrak menyatakan sekitar 200 kata, gitu ya, saya asumsikan misalnya 250 kata, nah, pendahuluan itu adalah perluasan dari ini, perluasan dari abstrak tanpa menyertakan metode. Gitu. Jadi, diperluas lagi. Objeknya yang tadinya misalnya di sini cuma bicara tentang satu kalimat gitu ya, satu kalimat misalnya ada 15 kata. Nah, di sini di pendahuluan membahas objeknya lebih diurai, diperjelas lagi gitu ya. Ini bisa misalnya 50 kata atau 30 kata misalnya. Misalnya begini. Jadi abstrak itu intisari dari penelitian kalian seperti apa gitu ya. Tapi kalau pendahuluan itu mengurai.
apa yang sudah disampaikan pada abstrak, gitu ya. Kecuali ya tadi itu bagian, ada salah satu lagi hasil. Jadi metode dan hasil ini tidak dijabarkan secara detail, tapi setidaknya untuk hasil ini disampaikan kalau kalian nanti membangun apa sih dalam pendahuluan, setidaknya begitu. Jadi objeknya itu apa? Nah, dulu saja. Objeknya itu apa? Kemudian apa yang menjadi masalahnya? Balik lagi masalahnya, tidak boleh tidak ada masalah. Kalau kita misalnya ambil judulnya ini analisis pembangunan, kayak gini ya, aplikasi kamus bahasa berbagai budaya di Indonesia. Jadi berarti kita kan punya masalah nih. Kenapa harus sampai kita menganalisis pembangunan aplikasi? Berarti masalahnya bisa kita ambil contoh. Objeknya pada anak-anak usia dini. Misalnya TK, SD kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya. Nah, itu bicara tentang mereka belajar, objeknya anak-anak usia dini, dan mereka belajar tentang budaya, misalnya bahasa yang ada di tempat tinggalnya. Contohnya kita tinggal di Jawa Barat, tanah Sunda, kita belajar bahasa Sunda. Berarti saya belajar bahasa Sunda, kan begitu. Nah, ketika kita belajar bahasa Sunda, anak-anak usia dini belajar bahasa Sunda, ada kesulitan gitu, karena bahasa Sunda itu ternyata bahasa yang sangat rumit, kompleks gitu ya, dan butuh belajar supaya paham. Kebanyakan orang di sini taunya bahasa Sunda yang sedikitnya agak kasar gitu ya, tapi ternyata ada bahasa Sunda yang halusnya, yang lemesnya, dan itu indah sekali, bagus sekali. Nah, itu yang dilupakan oleh orang-orang, anak-anak zaman sekarang gitu ya, anak-anak milenial. Nah, itu bisa diangkat sebagai masalah. Ketika anak-anak milenial tidak mengetahui bahasa Sunda yang halusnya, yang lemesnya, yang benar-benar layaknya, yang sopan dan santun gitu ya, itu menjadi masalah bahwa anak-anak milenial tidak mempelajari itu lagi. Kita nggak tahu kenapa, mungkinkah tidak menarik, mungkinkah kesulitan, mungkinkah apa. Nah, itu bisa dituliskan. Sehingga dari masalah itu, kita bisa membangun penelitian kalian gitu ya. Kira-kira oke, berarti dalam hal ini, masalah ini harus diselesaikan. Salah satunya. Jadi bukan berarti masalah ini diselesaikan dengan cara membangun aplikasi. Enggak begitu. Berarti masalah ini diselesaikan dengan cara salah satunya. Karena pasti akan ada banyak solusi, nggak mungkin hanya satu solusi tok, banyak solusi. Jadi dari salah satu itu yang kita angkat. Nanti bentuk hasilnya seperti apa, gitu ya? Oke, hasilnya berupa analisis rancangan. Karena kan kita kan ngomongin tentang analisis sesuai dengan judulnya, bukan ngomongin tentang aplikasinya dulu. Sampai nanti dari hasil analisis itu ternyata hasil dari analisis itu dipakai untuk apa? Misalnya untuk menjadi acuan, untuk menjadi studi kelayakan, untuk menjadi bahan pertimbangan bahwa pembangunan aplikasi wajib diperlukan, harus dibangun, dan sebagainya. Nah, jadi pendahuluan seperti ini. Ditambah, jangan lupa, kita perlu menyampaikan state of the art gitu ya. Jadi bicara tentang relasi dengan pekerjaan lainnya. Jadi membahas tentang hubungan ya, hubungan, relasi dengan bicara tentang pekerjaan itu berarti penelitian atau karya ilmiah, atau misalnya kalian bilang jurnal, proceeding, mangga gitu ya. Jadi ada orang lain yang pernah membangun sebenarnya membangun kamus. Tapi kamusnya misalnya bahasa Inggris, Rusia, atau bahasa Jepang, Cina misalnya. Nah, jadi secara nggak langsung fokusnya di kamus. Berarti kan orang lain sudah membangun kamus itu seperti apa, gitu ya. Nah, dari situ kalian melihat penelitian yang dilakukan mereka itu sebenarnya menunjang penelitian dari yang kalian bangun nantinya, artikel yang kalian bangun nantinya. Nah, itu menunjang. Jadi kalian bicara tentang novelty, kebaruannya bukan kebaruan, gitu. Kalian belum menemukan sebuah kebaruan di situ. Kalian justru memperkuat penelitian kalian dari penelitian orang lain. Nah, ini harus ada. Jadi nanti kalimatnya dituliskan, gitu ya. Dituliskan di sini. Apa yang menjadi pendahuluannya? Dari mulai
objeknya sampai keterlibatannya. Nah, di sini akan banyak sitasi. Jadi penting sekali kalian nanti melakukan keseluruhannya itu sitasi. Sitasi itu berarti kalian ngutip. Ya, ngutip. Saya ambil contoh misalnya begini, mana ya? Kita ambil contoh. Ini jurnal intensif. Ini sudah bahasa Inggris rata-rata, kalian nanti bingung. Kita coba yang Komputika ya, misalnya. Nah, ini. Analisis faktor yang mempengaruhi niat penggunaan layanan pendaftaran nikah. Nah, ini PDF-nya. Oke. Nah, di sini setidaknya dia sudah melakukan sitasi. Berarti ketika bicara tentang penggunaan layanan e-gov saat ini, di mana kaum milenial yang mengerti TI kadang masih mengandalkan informasi dari orang lain yang telah menggunakan sistem sebelumnya, menyebabkan luputnya informasi terhadap manfaat pada sistem yang dilakukan secara online, sehingga mengakibatkan niat penggunaan sistem menjadi rendah, gitu ya. Nah, ini tidak langsung kata-kata ini itu dikutip dari literatur nomor 3. Jadi kalau dicek di sini literatur nomor 3, gitu ya, itu berarti diambil dari karyanya V. Van Ketes, F. Davis, bla bla bla, dan seterusnya di tahun 2000. Nah, jadi mereka, si penulis artikel ini, itu mensitasi karya punyanya ini, Van Ketes, gitu ya. Jadi, itu yang namanya sitasi. Sehingga, kalian kalau misalnya menuliskan kata-kata ini, tanpa menuliskan yang disitasi, itu sama dengan kalian mencontek. Gitu. Jadi, ini bentuk pelanggaran dalam ini ya, pendidikan. Mencontek itu sebenarnya tidak baik, gitu ya. Sangat tidak baik. Dalam ujian aja mencontek dilarang. Nah, itu manifestasinya mencontek di jurnal ilmiah seperti ini. Jadi kita nggak boleh melakukan mencontek, plagiarisme, gitu ya, pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Nah, kita nggak boleh. Tapi ketika kalian menuliskan kata-katanya ini, tapi dikasih tahu, saya ngambilnya dari karyanya si A loh, Van Ketes yang tadi gitu ya. Nah, itu bukan mencontek namanya. Tapi kalian mengutip, kalian meminta gitu ya, meminta dengan referensi izinnya tuh seperti ini. Ada kutipan. Nah, ini jangan lupa ketika kalian ingin menuliskan semua bagian, nggak hanya pendahuluan saja. Kalau ada kutipan di situ di metode, hasil dan pembahasan, mangga, itu harus ada sitasi. Ini kata-katanya harus saya caps lock ya. Jadi ini penegasan. Ada sitasi. Oke, sampai sejauh ini ada yang ditanyakan. Bapak izin bertanya, Bapak. Kalau misalnya itu yang Bapak yang tadi yang kutipan itu, misalnya nih saya udah menanyakan ke orang tersebut misalnya. Nah, kalau misalnya untuk jawabannya misalnya lama, untuk minta perizinan itu gimana Pak? Apakah saya hitung? Enggak, gini, kita nggak minta izin. Gini, bukan berarti kita minta izin itu calling, email dan sebagainya. Enggak. Jadi gini, sitasi yang di sini itu ya, itu bentuk langkah bahwa kita menghormati karya mereka. Gitu ya, bahwa kita tidak sama sekali mencontek. Gitu ya. Nah, langkah yang kita lakukan secara eksplisitnya adalah kita nulisin sitasinya seperti apa. Nah, seperti ini. Gitu ya. Bukan berarti izin di sini maksudnya kalian minta izin dulu ya Pak, saya mau sitasi. Enggak begitu. Jadi ini kan karya orang lain yang bebas kita baca. Bebas. Kalian misalnya buka buku tentang practice machine learning gitu ya. Itu bukunya diperjualbelikan. Gitu ya. Nah, ketika diperjualbelikan ada yang kalian pengen, di machine learning ini ngebahas tentang bagaimana metodenya, modelnya, algoritmanya dan sebagainya, misalnya begitu. Nah, kalian nulis nih apa yang dalam kata buku. Tapi kalau kalian tidak menuliskan sitasinya, itu sama aja kalian contek. Plagiarisme. Ada unsur-unsur plagiat. Nah, plagiat itu adalah musuh bersama dalam
edukasi, pendidikan. Nah, caranya supaya nggak dianggap plagiat, yaitu kalian membuat citasi. Oke, practical machine learning ini karyanya Stephen dan sebagainya pada tahun berapa, di penerbitnya siapa, dan seterusnya. Nah, ditaruhlah di paling akhir referensi daftar pustaka. Jadi bukan minta izin kamu permisi, ngetuk gitu ya, berapa lama direspon dan sebagainya. Enggak gitu. Oh iya Pak. Bukan Ya gitu. Pak, makasih Pak atas informasinya. Ya, mungkin bahasa saya yang salah kali ya. Jadi interpretasinya jadi beda. Jadi mohon maaf, bukan izin seperti itu. Jadi maksudnya adalah kita memberikan informasi kepada orang nanti yang membaca ini pasti tahu gitu. Oh, kalau si mahasiswa ini teh, penulis ini teh ngutip karyanya siapa gitu. Gitu. Jadi nggak nulis semua gitu ya tanpa ada citasi. Kalau nggak ada citasi sama sekali, itu diragukan. Gitu, kelayakan jurnalnya. Ini secara nggak langsung ini novelty-nya bagus. Ini punya keterbaruan yang bagus sekali gitu ya. Nggak mungkin. Zaman sekarang tuh bukan bicara tentang kita menciptakan sesuatu dari nol, tapi sebenarnya sesuatu itu sudah ada yang kita modifikasi, yang kita bisa inovasikan, gitu ya, yang bisa kita kuatkan kembali, kita perbaiki kembali, kita kembangkan dan sebagainya. Kecuali kita misalnya menemukan hal-hal yang baru, it's okay. Tapi pun menemukan hal-hal yang baru berangkat dari sesuatu yang mana, gitu ya. Jadi ada dasar, ada dalil, ada patokan gitu ya, bahwa ketika kita melakukan sesuatu ini, mengembangkan sesuatu ini, itu berangkat dari orang yang sudah mengembangkan melalui penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Oke, begitu. Tadi siapa ya? Bobby ya? Bukan izin ya, Bapak. gitu ya. Ya, Bapak. Mangga Kasih, ada yang Bapak. lain? Ya, mangga ada yang lain? Nggak ada. Jadi waktu membuat ini, sederhananya kalian bentuk dalam sebuah paragraf sudah cukup. Objeknya satu paragraf. Ini masalahnya satu paragraf. Solusi hasil tujuannya misalnya dalam satu paragraf. State of the art-nya satu paragraf. Setidaknya kalian dapat 4 paragraf. Satu paragraf diisi misalnya 200 kata dan seterusnya. Setidaknya ini udah ada hampir 800 kata. Gitu ya, atau bahkan lebih. Nah, jadi pendahuluan penting sekali. Nah, kerjanya pun kita harus berurut dari mulai topik, judul, abstrak, pendahuluan. Jangan langsung ujuk-ujuk tiba-tiba tulis hasil dan pembahasan. Pendahuluannya belum ada, gitu ya. Nah, kemudian setelah pendahuluan, metode. Nah, ini metode ini bicara tentang, saya mau gambarkan begini. Kemarin sebenarnya sudah saya jelaskan, cuman saya ulangi lagi. Jadi kalau saya ambil di sini ya. Oke. Nah, jadi metode itu bicara tentang langkah-langkah. Gitu ya, langkah-langkah. Misalnya begini. Ini metode penelitian kalian. Yang pertama kalian lakukan yaitu misalnya mengumpulkan, kalau terkait dengan judul ya, berarti misalnya kita melakukan studi literatur misalnya. Atau misalnya pengumpulan data. Jadi dalam pengumpulan data itu, di sini pengumpulan data itu disusun dari berbagai macam teknik atau cara, gitu ya. Jadi kalau diurai itu bisa berarti ada pengumpulan data primer dan juga pengumpulan data sekunder. Berarti di sini bisa jadi ada wawancara, ada membaca literatur, dokumen, gitu ya, jurnal, laporan, ataupun misalnya observasi, ataupun misalnya kalian bikin kuesioner. Nah, jadi setidaknya kalian ngumpulin data. Nah, setelah itu, ini
langkah pertama, gitu ya, langkah pertama selesai, masuk ke langkah kedua. Nah, langkah kedua, misalnya kalian melakukan di sini, baru saya langsung analisis. Ayo udah, analisis. Analisis itu juga misalnya punya teknik, punya cara. Bisa menggunakan yang paling sederhana SWOT. Kalau Anda belajar SWOT itu gampang ya. Saya pikir Anda bisa belajar secara mandiri, gitu ya. Jadi bagaimana mengidentifikasi lingkungan eksternal dengan internal berdasarkan kekuatan, strength, weakness-nya, kelemahan, threat, ancaman, dan opportunity, peluangnya seperti apa. Nah, itu dipadu-padankan. Buat nanti padanannya seperti apa, matriksnya bagaimana, apa yang menjadi evaluasinya dan sebagainya gitu ya, sehingga kita dapat analisisnya gitu ya, analisisnya seperti apa. Nah, jadi nanti ini direlasikan. Oke. Nah, jadi setidaknya Anda punya eh, apa? Setidaknya Anda punya cara bahwa pertama Anda melakukan pengumpulan data, seterusnya Anda melakukan analisis. Nah, ini adalah caranya, setidaknya begitu. Ini adalah metodenya. Nah, dari metode ini nanti dibuat kalimat yang menjelaskan ini. Gitu ya. Jadi metode itu harus bicara tentang adanya urutan. Urutan langkah-langkah penelitian dengan mengurai bagaimana teknik atau cara ya dalam melakukan urutan langkah tersebut. Oke, ini kurang lebih. Jadi metode atau metodologi atau metode penelitian atau metodologi penelitian, nah bahasanya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi harus dituliskan langkah-langkahnya dan ini harus dibuatkan dalam bentuk paragraf, gitu ya. Dan ini harus diurai, tidak boleh ya udah hanya gambar saja tok, enggak. Itu harus diurai. Apa yang menjadi misalnya pengumpulan data, tuliskan paragrafnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik tadi primer dengan sekunder. Di mana untuk primer wawancara dan observasi. Yang diwawancarai siapa? Misalnya objeknya berarti anak-anak. Karena kan bicara tentang pendidikan usia dini ya dalam sastra, dalam bahasa. Kemudian orang tua, seorang ibu atau ayah. Nah, kemudian kalau observasi berarti kemana? Ke TK A, ke TK B, atau ke SD A, SD B. Gitu. Dari situ kemudian dianalisis menggunakan model tertentu. Tulis kenapa alasannya menggunakan model ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Selesai. Nah, itu metode. Jadi 1-2 paragraf itu sudah cukup untuk membangun ulasan tentang metode atau gambar yang sudah kita buatkan nih sebagai contoh. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Kita sampai metode loh. Saya bahasanya pengennya terstruktur ya. Jadi berhenti sampai sini dulu, nanti kalau kebanyakan takutnya kebingungan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang bingung? Masih bingung, Pak. Ya, nah kalau masih bingung, bingung yang di mana nih? Itu yang tadi apa? Penjelasan tentang TKA, TKB itu maksudnya gimana ya? Kita ngewawancara atau gimana gitu, Pak? Maksudnya? Begini, saya ngarang ya. Saya ngarang dalam waktu, saya nggak memikirkan realnya seperti apa, tapi maksudnya begini, saya ingin mengulas metode ini, gitu ya, dan saya ulas dalam kalimat, saya urai dalam kalimat. Nah, misalnya, adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan
melalui pengumpulan data dan analisis. Pada pengumpulan data wawancara yang lakukan penulis ditujukan atau kepada objek penelitian. Ini contoh. Jadi di dalam metode itu dituliskan fokusnya adalah bagaimana langkah, bagaimana cara. Jadi di sini kan sudah dituliskan bahwa bagannya adalah kita ngumpulin data. Tapi kalau mengumpulin data itu nggak mungkin hanya ya udah nih gambar. Berarti harus ada kalimat yang menguraikan. Nah, kalimat yang menguraikan itu berangkat dari langkahnya apa, caranya apa. Gitu ya. Ada berbagai macam banyak cara. Nggak hanya satu dua cara, lebih dari itu banyak. Gitu ya. Dari ngumpulin data secara nggak langsung itu ada teknik primer dan sekunder. Kalian belum belajar itu. Ya, tapi kalian bisa gali itu, bisa cari tahu. Primer itu kategorinya apa aja. Sekunder itu bagaimana. Nah, itu bisa dibaca, bisa dicari tahu. Sehingga ketika misalnya saya mengumpulkan data primer, berarti di sini saya wawancara. Wawancara siapa? Gitu ya. Fokus yang diwawancarai itu objeknya siapa? Bisa jadi guru, bisa jadi orang tua, bisa jadi anak. Nah, pasti ada pertanyaannya kan? Nah, pertanyaannya itu ditulis dalam garis besar. Jadi, pertanyaan dalam wawancara
tentang, kalau di sini saya tuliskan berfokus pada bagaimana seorang anak belajar dan mampu memahami bahasa. Itu aja fokusnya. Nah, kita buat dari misalnya 20 pertanyaan, kita buat fokusnya adalah dari pertanyaan itu intisarinya kita mau bahas apa sih? Kan bisa kita gali, bisa kita tuliskan seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi berangkat dari objeknya apa? Kan objeknya sudah diterangkan sebenarnya. Harusnya objeknya ada di bagian ini. Abstrak. Udah kelihatan objeknya seperti apa. Pendahuluan kan diurai lebih jauh lagi. Gitu ya. Sehingga di sini ketika kita tuliskan, kita melakukan wawancaranya ke siapa? Enggak kemana-mana, tapi ke objeknya. Gitu. Jadi penting sekali memang harus ada objeknya. Gitu ya. Ini masih bicara tentang objeknya, misalnya contoh sebagai dari SD. Kalau misalnya objeknya kalian tuliskan sebagai tempat kursus, bisa. Atau bahkan kalian objeknya misalnya anak-anak pada RT 5 Kecamatan Mekarwangi, Lembang. Itu bisa. Jadi objek itu tuh sesuatu yang menjadi acuan kita untuk bergerak seperti apa, bagaimana. Karena dari objek pasti ada masalah. Gitu. Oke, tadi siapa yang nanya sih? Saya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Avar, gimana Avar? Masih belum Ya, jelas? Pak. Sudah kebayang, Pak. Udah kebayang ya? Mm. Oke, ada lagi yang lain? Nah, jadi biasakan coba tulis dulu apa yang ada di kepala. Setelah tulis di dalam kepala, baca lagi. Pasti nanti akan kelihatan mana yang tulisannya salah, mana tulisannya yang benar, gitu ya. Jadi kalian tuh bisa memperbaiki dan sebagainya dan sebagainya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Berarti kalau saya tanyakan yang kemarin, tugas yang kemarin sudah dibaca belum berarti? Saya minta 15 jurnal, sudah dikoleksikan belum? Ayo coba nyalain mic-nya semua. Ini saya nanya sendiri, jawab sendiri nih jadinya. Ini yang lainnya saya nggak tahu nih. Ini AFK semua ya? Atau gimana? Hadir, Pak. Iya, kalau Deyal hadir, tapi saya nggak tahu nih. Resa, Presedia, Sehan, Maulana, Indah, Gina. Ini yang banyak yang baru gabung, Bapak. Jadi yang kemarin itu kan minggu pertama ada yang nggak gabung. Nah, sekarang tuh ada yang baru gabung. Jadi Bapak, jadi belum pada ini. Belum pada ngeh. Ya. Oke. Ini buat jurnal itu tuh sebenarnya semester 7. Ini semester 6, 7, 8. Ini semester akhir. Jadi kalau buat jurnal itu bicara tentang kalian sudah belajar setidaknya pengetahuannya dari dasar. Nah, tapi saya mencoba untuk mengenalkan secara dini bagaimana kalian bisa membangun sebuah jurnal. Jadi kalian yang semester 1 bukan berarti kalian hanya yaudah Pak saya masuk kelas, ngerjain tugas, kumpulin UTS, ujian dan sebagainya selesai. Kalian bisa ikut lomba. Kalian bisa salah satunya berorganisasi, tapi lebih baik lagi tambahkan ini sebagai pemahaman eksternal yang perlu kalian kuasai. Kalian bikin karya ilmiah. Nah, ini jurnal itu tuh karya ilmiah. Gitu ya. Jadi caranya paling gampang adalah kalian membaca dan membaca. Jadi baca dulu jurnal karya orang, pahami. Nah, setelah membaca minimum 15 saja. Nah, dari situ kalian langsung coba topiknya apa, judulnya apa, terus bagaimana dengan abstraknya dan sebagainya. Jadi tuliskan dulu apa yang ada di kepala, sisanya nanti baru ngedit. Oke? Ini kita sampai metode loh. Kalau begitu, yang ini berdasarkan Pak, yang bertanya, Pak. Bagaimana? Silakan. Itu kalau jurnal tuh sama skripsi itu sama atau gimana, Pak? Apa beda? Kalau jurnal itu adalah intisari sih, ringkasan dari sebuah penelitian yang dokumentasi penelitian itu besar, banyak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh, kalau misalnya skripsi itu penelitian.
Sederhananya, ketika kalian dapat tugas, saya pernah ngasih tugas itu tentang apa ya? Kalian melakukan review ya sebuah aplikasi, iya nggak sih? Iya, Saya Pak. lupa. Iya ya. Nah, Yang aplikasi itu online. sekali ya. Kalian itu sebenarnya melakukan penelitian. Ketika kalian review, kalian di situ ada benchmarking misalnya. Produk A dengan produk B, software A dengan software B. User interface-nya bagaimana, user experience-nya bagaimana. Ini baru software A, bagaimana dengan software B. Itu sebenarnya kalian sedang melakukan penelitian. Kalian meneliti, kalian melihat secara struktural, kalian melihat sampai ke jeroannya bagaimana. Nah, itu meneliti. Jadi petugas yang kemarin bisa dijurnalkan? Bisa. Ketika kalian melakukan review, tapi bukan sesederhana itu hanya mereview selesai, toh enggak. Kalian di situ membandingkan, itu namanya benchmarking. Bagaimana misalnya untuk tampilan ini, bagaimana untuk spesifikasi prosesor ini, gitu ya. Atau Pak, kemarin saya ngebahas tentang sistem informasi bagi misalnya ibu-ibu rumah tangga yang gaptek gitu ya, atau ibu-ibu posyandu yang nggak tahu. Kan saya pernah bahas tentang ibu-ibu zaman sekarang gitu yang hanya percaya Google dengan dokter gitu ya. Gitu ya. Jadi kenapa enggak gitu ya? Area terdekat dari ibu-ibu yang apalagi ibu-ibu muda, ya udah bikin tentang bagaimana peran posyandu dalam menyampaikan informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Nah, kayak gitu. Jadi ada sebuah ada sebuah fenomena gitu ya, di mana ibu ibu muda udah semakin malas cari tahu. Ya, kenapa enggak kita bangun nih aplikasinya, tapi melalui perancangan. Nah, gitu. Itu dari hal tersebut kita hanya misalnya itu obrolan di warung kopi, tapi kita coba tuliskan dalam dokumen. Nah, misalnya ada 20-30 dokumen gitu ya, dari mulai ngapain-ngapain aja sampai di akhir. Nah, kemudian diringkaskan dalam sebuah produk-produk karya ilmiah, salah satunya jurnal. Gitu. 30 Semacam halaman yang rangkuman untuk skripsi gitu ya, Pak? bukan rangkuman untuk skripsi, bukan. Iya, bukan apa ya? Bukan. Versi kecilnya lah gitu ya. Ya, kalau kalian Intinya gitu membahas ya. itu nggak ada masalah. Tapi intinya, intisari dari seluruh penelitian tersebut itu bisa dituangkan dalam berbagai macam karya ilmiah. Karya ilmiahnya mau proceeding, mau conference paper bahasanya, mau jurnal, dan sebagainya, atau white paper gitu ya. Atau bahkan paper yang tidak didokumentasikan, hanya disimpan di flash disk aja atau di Google Drive gitu. Ya, mangga. Itu namanya karya ilmiah. Tapi karya ilmiah itu idealnya harus dipublikasikan. Supaya tahu, itu menambah hasanah pengetahuan pada berbagai macam bidang. Jadi kalau dari sekarang kalian bikin tugas itu dijadiin konsep jurnal, saya pikir setiap mata kuliah ada tugas-tugas, udah kebayang kalian jurnalnya itu udah banyak banget tuh. Gitu. Jadi jangan apa ya? Jangan disimpan di ini aja di laptop masing-masing. Kalau tugas publikasikan dalam bentuk jurnal. Cari jurnal yang gratis untuk sementara kalian belajar kan ya. Nah, nanti kalian akan ketemu dengan penolakan. Itu bagus banget. Kalian akan tahu bagaimana cara membuat jurnal ketika kalian pertama kali itu ditolak. Kalau pertama kali udah diterima itu udah bagus banget berarti. Itu dasar-dasarnya kalian sudah bagus tentang penguasaan materi, teori, membuat jurnal seperti apa, itu sudah bagus. Tapi kalaupun ditolak nggak ada masalah, bagus. Itu jadi acuan kalian untuk, oh nanti saya lain kali buatnya seperti ini. Saya juga pertama kali buat jurnal ditolak loh. Gitu. Jadi itu membantu saya. Kalau saya buat jurnalnya setelah saya lulus S2, nah kalian bisa memulai dari awal. Tapi nggak tahu ya, ini tantangan dari saya sih. Dan edisi yang sangat langka kalau kalian memulai jurnal. Karena saya belum pernah ketemu mahasiswa yang dari semester awal itu udah, Pak saya mau terlibat penelitian, Pak saya mau bikin jurnal, saya mau bikin buku, mau bikin karya ilmiah, mau bikin aplikasi. Wah jarang itu. Bukan jarang ya. Belum pernah sih saya. Selama saya mengajar 5 tahun di kampus ini belum. Makanya saya, mungkin kalau ada yang tertarik dan sebagainya, mangga hubungi dosen-dosen yang menurut kalian
kalian bisa berkembang gitu ya, itu hubungi dosen-dosen tersebut, minta bantuan mereka untuk kalian bisa belajar lebih lagi gitu. Ya semua dosen sama aja, nggak terkecuali. Bukan hanya di di prodi sistem informasi, tapi prodi yang lainnya. Kalau kalian misalnya suka robot, itu ke divisi robotika. Ada dosen-dosen yang mengajarkan tentang robotika, belajar di sana. Kan begitu. Oke. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, berarti saya cukupkan ya. Berarti kalau yang kemarin, siapa yang sudah mengumpulkan minimum 15 jurnal atau 10 jurnal? Siapa? Selain tadi Aufar yang sempat bahas tadi. Aufar udah baca tapi bahasa Inggris. Ada yang lain nggak yang udah membaca jurnal? Ada? Junti Pak baca Pak minggu kemarin. Faris? Ya, jurnal. Oke. Sudah baca 10 jurnal? Belum Pak, baru beberapa. Oh. Ya nanti coba dibaca dulu, karena baca dulu aja. Kalau udah baca, sisanya kita setidaknya punya pemahaman untuk bagaimana buat jurnal, bagian-bagiannya nanti bagaimana. Nah ini saya bahasnya sampai metode ya, nggak sampai yang lain. Oke, kalau begitu tidak ada pertanyaan lain, berarti saat ini tugasnya adalah kalian harus baca jurnal minimum 10, tolong baca jurnal sesuai dengan kalian pengen topiknya apa sih, gitu ya. Topiknya apa, mangga dibaca. Setelah dibaca, dipahami, gitu ya. Tolong nanti buat dari mulai judul, abstrak, pendahuluan, dan metode. Tulis aja yang ada di kepala kalian, tulis dulu. Jangan berusaha untuk ngedit dan sebagainya. Kecuali kalian pengen, kayaknya Pak pengen ngedit dulu sedikit sebelum saya review gitu ya. Sebelum saya cek kembali gitu ya, cross check apa ada yang perlu kita perbaiki. Nah nggak apa-apa, edit aja dulu. Nanti sebelum disampaikan ke saya di minggu depan. Nanti setelah saya cek, baru kita masuk ke hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Berdasarkan topiknya yang kalian bangun ya. Hasil dan pembahasan itu berbeda-beda berdasarkan topiknya, judulnya. Kalau dia pengumpulan data ya hasil dan pembahasannya ngebahas tentang pengumpulan data. Kalau analisis berarti hasil dan pembahasannya mulai dari pengumpulan sampai analisis. Kalau dia perencanaan berarti dari mulai ngumpulin sampai ke ngerancang seperti apa. Kalau ngomongin tentang pengaruh gitu ya, dampak, berarti kita bahas tentang bagaimana impact-nya, langsung ke impact-nya seperti apa dari data-data yang sudah kita dapatkan. Sampai ke bagaimana kalau kita misalnya membangun, berarti semua tampilan aplikasinya itu ditampilkan nanti di hasil dan pembahasan. Penjelasannya bagaimana. Sampai ke misalnya implementasi, berdasarkan implementasinya pilot project gitu ya, atau konversi pilot, atau paralel, atau langsung keseluruhan. Nah itu tuh bisa kita tuliskan dalam hasilnya seperti apa. Jadi masing-masing tergantung dengan skupnya gitu ya, lingkup. Nah itu udah bisa kita bayangkan kalau hasilnya seperti itu. Oke. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih untuk pertemuan saat ini. Kalau gitu saya live duluan ya. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat semuanya. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung hubungi saya lewat LMS atau chat gitu. Minggu depan saya akan bahas ya tadi hasil pembahasan dengan kesimpulan. Oke, terima kasih semuanya. Saya live duluan. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Pak. Satu lagi saya lupa. Nanti kan ada UAS. UASnya nanti akan saya sampaikan pas di hari hanya ya. Jadi saya sampaikan nanti minggu ini mengenai informasi. Nanti dari informasi itu nanti pengumpulannya minggu depan. Minggu depan. Materinya dari setelah UTS, Pak. Iya, materinya dari setelah UTS. Tapi walaupun demikian ada beberapa yang dari UAS. Ada beberapa yang dari pertemuan 2 sebelum UTS, bahasanya seperti itu. Jadi nggak banyak porsinya, tapi
setidaknya ada. Berapa soal, Pak? Berapa? Nanti aja. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Pak. Sehat-sehat semua. Sampai ketemu. Ya Pak. Ya Pak.